dan layar saya serahkan kepada Mas Rinaldi. Monggo Mas Rin. Ya, thank you. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kita masih ada di di kelas ini, kelas lanjutan yang kemarin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang datang malam hari ini, ada Vian, terus yang lain juga teman-teman yang baru ya. Jangan sungkan, jangan sampai sungkan, jangan sampai ini open mic saja. Ini semua ini teman-temanmu dan kakak-kakakmu aja. Jadi nggak usah nggak usah saling takut lah ya. Pokoknya kalau kita sering ketemu, kita akan semakin dekat paling kayak gitu. Ya, saya home base di Semarang. Jadi kalau teman-teman ISO Semarang ada apa-apa ya ngobrol wae. Nanti tak biarin ya. Oke. Kita ke ke PowerPoint ya teman-teman ya. PowerPoint untuk malam hari ini. Chatnya orang banget sih. Ya, ya Mas Eko, selamat datang Mas Eko Nuryanto. Sama Mas Rey juga. Terus kita menunggu teman-teman yang lain juga yang di sini. Semoga mereka tidak terlambat ya. Ya, kita materi yang pertama atau materi lanjutnya adalah transaksi efek. Transaksi efek ini aku dikit-dikit aja. Jadi kenapa dikit-dikit? Karena sebagian teman-teman sudah pada mengetahui. Jadi melalui materi SPM, terus juga pengalaman teman-teman diskusi itu sudah istilahnya kalau teman-teman aktif diskusi di SPM juga itu paling enggak sudah 60% teman-teman itu belajar materi tentang profesi. Tapi kalau untuk teman-teman yang belajar banget mengenai analisa itu nanti kalau di ujian profesi ini kadang-kadang nggak keluar ya teman-teman ya karena analisisnya sedikit kalau di ini. Tapi kalau mendalamnya itu kayak malah di analisis laporan keuangan. Jadi kayak asal dari modal, asal dari utang, kayak gitu. Pokoknya yang sesuatu yang fundamental banget. Kayak gitu. Untuk analisis malah belum ke arah situ. Ya, oke. Karena kita di transaksi efek, ini nanti layoutnya genah-genah nggak genah ya teman-teman ya. Jadi mohon dipahami saja kalau mau komentar atau kalau mau motong silahkan langsung aja. Ya, transaksi efek. Kenapa kok kita belajar transaksi efek? Karena yang kita perdagangkan adalah efek. Efek itu ada tiga yang paling gede, saham, obligasi, terus yang selanjutnya adalah reksadana, terus juga turunannya juga ada. Nah, ya ini ngapain sih chat? Ya, oke lanjut. Lanjut. Nah, ini kayak teman-teman suka meme ya. Aku adalah orang meme sekali. Jadi aku sering ngasih jenenge meme di setiap di setiap PowerPoint-ku ketika aku ngisi kelas yang non formal seperti ini. Ini namanya Amin Richman, teman-teman. Jadi ini intermezzo aja. Nah, untuk transaksi efek itu adalah suatu aktivitas atau kontrak dalam rangka untuk memperoleh, melepaskan, atau menggunakan efek. Jadi ada 3 ya, memperoleh, melepaskan, atau menggunakan efek. Yang mengakibatkan terjadinya pengalihan kepemilikan atau tidak mengakibatkan pengalihan kepemilikan. Jadi transaksi itu bisa dilakukan oleh satu perusahaan yang sama, 2 perusahaan yang berbeda, itu bisa dilakukan. Jadi kalau dengan perusahaan yang sama itu tidak mengakibatkan pengalihan kepemilikan, misalnya bukan buyback. Ya, misalnya kayak transaksi yang hanya diikuti oleh satu perusahaan seperti itu. Kalau pengalihan kepemilikan ya kayak jual beli saham, kayak jual beli obligasi, sukuk dan sebagainya. Ini sesuai dengan pasal 1 angka 2 di POJK 22 tahun 2017. Selanjutnya, nah ini ada ilustrasinya. Ini ibaratnya kita berada di suatu pasar. Ibaratnya kayak gini. Nah, pasar ya. Ini
transaksi yang terjadi di pasar atau transaksi di dalam bursa. Ini adalah salah satu broker ya, broker. Ini mungkin broker di Amerika kayak gitu. Ini ada dua persepsi. Ada persepsi yang ketiga, orangnya kalem. Ya, yang pertama orang yang selalu buy, ini yang sell, ini yang kalem. Kalau di antara ini tidak ada di suatu pasar, maka di situ tidak akan terjadi perubahan harga. Jadi emang kadang-kadang di pasar itu persepsi itu sangat penting. Jadi lebih baik ada persepsi daripada tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada persepsi, nanti tidak ada akan terjadi transaksi seperti itu. Karena ketika orang itu pandangannya optimis semua, sama sekali nggak ada yang pesimis, ya udah saham tidak akan terjadi pasar tidak akan terjadi transaksi. Karena orang ingin membeli terus, tapi nggak ada yang ngasih barang atau nggak ada yang istilahnya ngasih barang itu jual, dalam arti di sini adalah pesimis, nggak ada. Nah, transaksi di bursa merupakan kontrak yang dibuat oleh anggota bursa. Anggota bursa itu nama lainnya adalah perusahaan sekuritas. Anggota bursa sudah pasti perusahaan efek. Ya, jadi kalau ada tulisan anggota bursa, perusahaan efek, atau ada anggota bursa, perusahaan efek, atau perusahaan sekuritas, itu kurang lebih sama. Kontrak yang dibuat oleh anggota bursa sesuai persyaratan yang ditentukan oleh bursa efek mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek, atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek. Kayak gitu. Ini transaksi di dalam bursa. Pengawasnya siapa? Yang mengatur perdagangannya adalah bursa efek. Yang bisa bertransaksi di sana adalah anggota bursa efek. Anggota bursa efek adalah salah satunya perusahaan sekuritas. Pasti perusahaan sekuritas itu. Fontnya bagus. Gimana? Fontnya yang transaksi bursa tuh. Oh iya, GTA bro. Iya, GTA. Font GTA. Ya, selanjutnya adalah transaksi di luar bursa. Oke, transaksi antara perusahaan efek atau PE atau antara PE dengan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa efek dan transaksi antara pihak yang bukan perusahaan efek. Ini merupakan transaksi di luar bursa. Kalau ilustrasinya kayak gini. Ya, tapi transaksi di luar bursa itu bukan kriminal ya, Bro. Ini adalah ya pokoknya ini transaksi tidak di dalam pasar kayak gitu kan. Kalau yang tadi transaksi di dalam pasar, ini transaksi yang di luar pasar. Oke, selanjutnya ini adalah ilustrasi transaksi di bursa. Ya, pertama adalah kita, karena teman-teman rata-rata adalah investor ya. Saya ibaratkan sebagai investor aja. Investor itu nanti ketika mau transaksi, itu melalui perantara pedagang efek. Atau nama lainnya adalah anggota bursa atau perusahaan sekuritas. Itu nama lainnya. Merupakan pihak yang melakukan jual beli efek untuk diri sendiri atau pihak lain. Jadi seperti yang kita bahas kemarin bahwa perusahaan sekuritas atau perusahaan efek itu bisa memiliki saham. Dan dia juga bisa jual beli sahamnya sendiri seperti itu. Jual beli saham yang dimilikinya seperti itu. Nah, investor juga akan berhubungan dengan bank kustodian. Bank kustodian ini apa sih fungsinya? Jadi fungsinya adalah memberikan jasa penitipan dan penyelesaian transaksi. Jadi seluruh ini ya teman-teman, seluruh saham kita itu disimpan di paling enggak di bank kustodian seperti itu. Selanjutnya untuk pasarnya, kita perusahaan PPE ini, perantara pedagang efek ini, pasarnya harus berkomunikasi ke bursa efek karena dia yang menyediakan sistem perdagangan, terus ke KPI atau di sini biasa disebut kalau di undang-undang itu LKP teman-teman, Lembaga Clearing dan Penjaminan. Kalau arti dari KPI sendiri, panjangannya Clearing Penjaminan Efek Indonesia. Fungsinya adalah melakukan clearing. Clearing itu adalah clear dari kata clear ya. Clear itu penyelesaian. Dan penjaminan penyelesaian transaksi. Jadi dia selain mengclearkan itu, dia juga harus menjamin bahwa transaksinya sudah
dan sudah berhasil kayak gitu. Dan yang terakhir, perantara pedagang efek itu harus berkoordinasi dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau di sini LPP. Waduh, sorry ini ngebug ini ya. Jadi harusnya ini di sini. Ini di sini. Ada magnetnya kayak ini. Nah, Kustodian Sentral Efek ini dalam undang-undang itu adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Tugasnya pihak yang melakukan penyimpanan dan penyelesaian transaksi. Jadi apa namanya? Istilahnya kayak sahamnya teman-teman itu nanti masuknya di KESEI kayak gitu, datanya di KESEI. Selanjutnya, Bank Kustodian juga berkoordinasi dengan hanya KESEI saja sebagai sarana penyimpanan. Nanti ini yang memproses, ini yang menyimpan. Selanjutnya, ini adalah transaksi menggunakan sistem remote trading. Nah, transaksi di bursa sekarang itu ada dua teman-teman, remote trading sama online trading. Kalau remote trading itu jadi apa ya namanya? Transaksi yang istilahnya masih tradisional. Jadi melalui broker atau melalui sales. Ilustrasinya seperti ini. Klien, investor itu nama lainnya adalah klien, teman-teman. Klien dia order ke sales. Sales di sini nama lainnya adalah broker dealer. Ya, broker dealer. Terus dia karena dapat perintah dari klien, sales itu harus entry order ke mesin. Bukan mesin, maksudnya di sini adalah kantor pusat. Kantor pusat, mesinnya di sini mesin untuk transaksinya sana, action member. Terus ini nanti berkoordinasi sama sistem dari JATS NextG, Jakarta Automatic Trading System Next Generation. Jadi ini sistem perdagangan di bursa efek. Ini selalu berkoordinasi. Jadi panahnya ada dua. Jadi di sini misalnya ini buy, ya udah dapat data di sini buy, langsung setelah ini order confirmation, ini teruskan langsung ini ngasihkan ke sini, ngasihkan ke klien. Jadi sistemnya ini. Terus dari exchange member ini atau perusahaan sekuritas ini nanti membuat report processing atau proses pelaporan. Nah, trade confirmation atau konfirmasi perdagangan langsung dikasihkan ke autofax, bisa otomatis fax ke klien jika klien itu atau investornya itu mempunyai fax email, terus atau auto email. Sambil melaporkan report transaksi, exchange member juga perusahaan sekuritas ini juga akan merekap dalam bentuk monthly reporting atau portfolio statement. Jadi dalam 30 hari transaksi satu bulan ya. 1 bulan bukan 30 hari. Kalau hari bursa itu sebulannya ada sekitar 20 hari. Nah, ada 20 hari, maka itu adalah monthly reporting, sekitar 20 sampai 21 hari lah. Nah, nanti di akhir bulan account statement atau portfolio statement di email ke klien. Ketujuh, confirmation by email. Ya, jadi dia dapat yang pertama kalau dia transaksi di hari itu pasti dia dapat informasi dari sini sama dari sini. Jadi trade confirmation satu sama sales confirmation. Terus kalau bulan pakai ini. Kalau bulan maksudnya kalau dalam waktu 1 bulan pakainya ini. Bentuknya adalah portfolio statement. Ya, selanjutnya sistem online trading. Jelas ya, karena kita online itu adalah memudahkan sistemnya. Jadi online trading itu langsung ke Securities House Exchange Member di sini atau kantor pusatnya perusahaan efek yang khusus untuk melayani nasabah yang online trading. Jadi ini investor entry order atau client entry order, langsung dia masuk ke sistemnya JATS NextG yang CC-nya SC. Jadi mungkin ada perbedaan di sini ya. Cuman saya belum pernah datang langsung ke data center ya. Dan itu sangat rahasia. Jadi orang bursa efek pun mungkin ada yang nggak tahu kecuali teknisi sama direkturnya ya. Jadi ini tempatnya sangat rahasia.
tidak diketahui kayak gitu. Soalnya kalau udah diketahui dibajak lumayan itu. Kayak gitu ya. Ini ke sini, terus balik ke order confirmation ke klien. Seperti biasa, selanjutnya ada reporting sama, tidak ada perbedaan. Hanya yang membedakan adalah di sini. Tidak melalui sales atau langsung connect ke sistemnya sekuritas dan sekuritas langsung konfirmasi ke CATS. Ya, transaksi di luar bursa ini adalah transaksi antar perusahaan efek atau PE atau antar PE dengan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa efek dan transaksi antar pihak yang bukan perusahaan efek. Jadi ini mungkin nanti teman-teman bisa bertanya di sini. Ya, kita bisa banyak diskusi di sini ya, siapkan pertanyaan aja. Nah, transaksi di luar bursa ini tidak diatur oleh bursa efek. 2, dilakukan oleh perusahaan efek dengan pihak. Pihak itu bisa perusahaan efek atau pihak lainnya, atau itu klien, atau itu suatu perusahaan terbuka, atau emiten. Nah, itu merupakan pihak. Yang ketiga, dilakukan oleh pihak dengan pihak, jadi orang lain dengan orang lain, terserah. Yang keempat, untuk menampung transaksi atas efek yang tidak tercatat dan efek atas unjuk. Jadi efek yang tidak tercatat itu efek yang tidak tercatat di sistem bursa efek. Biasanya perusahaannya tidak terbuka, jadi efeknya tidak tercatat, jadi tidak bisa menggunakan peraturan bursa. Atau efek atas unjuk, itu biasanya kalau dulu itu seringnya adalah obligasi, teman-teman. Obligasi, jadi dulu itu sering obligasi itu tanpa nama. Jadi tanpa nama, tidak ada keterangannya. Pokoknya siapa yang bisa menunjukkan surat itu, kepunyaan surat itu, dia yang memiliki hak di situ. Namanya atas unjuk. Tapi kalau atas nama, sudah ada namanya, jadi orang lain nggak bisa ngeklaim itu punya orang lain. Kayak gitu. Yang kelima, untuk menampung kebutuhan spesifik dari berbagai macam ragam investor. Jadi investor akan ada bermacam-macam ini ya karakternya ya. Dia mau ngapain, atau transaksi seperti apa itu tidak diatur di bursa. Karena bursa adalah penyedia layanan di perdagangan di dalam saja untuk perusahaan TBK. Kalau selain TBK berarti itu bukan ranahnya bursa efek atau transaksi di luar itu. Ya. Nah, ada 3 rekening efek yang sekarang berada di masyarakat ya, atau teman-teman bisa buka di situ. Yang pertama adalah rekening efek reguler. Ini adalah rekening efek nasabah yang dapat dipergunakan untuk transaksi efek reguler tanpa pembiayaan dari perusahaan efek. Jadi rekening yang teman-teman punya atau rekening saham yang teman-teman punya itu biasanya rata-rata adalah masuknya di rekening efek reguler. Nah, pertanyaannya, nanti silahkan pertanyaan sendiri ya. Ini ada pertanyaan menarik di sini sih. Tak lanjutkan dulu, terus nanti silahkan teman-teman tanya. Di sini ada pertanyaan yang sangat menggelitik sebenarnya loh, kalau teman-teman jeli. Oke, selanjutnya di rekening efek margin. Rekening efek nasabah yang khusus dipergunakan untuk transaksi margin. Transaksi margin sudah tahu ya, transaksi margin itu transaksi dengan meminjam dana dari perusahaan sekuritas atau perusahaan efek. Jadi kita mau beli efek atau membeli saham atau obligasi atau ya produk lainnya, efek lainnya, itu menggunakan pembiayaan dari perusahaan efek. Misalnya kita punya uang taruh kata 1 juta nih, misalnya kita punya uang 200 juta misalnya. Kita mau beli saham tapi totalnya yang 300 juta. Kita kan kurang 100 juta. Jadi kita harus membuka rekening efek margin, terus kita pinjam 100 juta itu. Bisa. Diberi pembiayaan oleh perusahaan efek. Resikonya apa? Resikonya adalah jelas ketika meminjam itu pasti ada bunganya. Kalau dengan rekening efek margin, ini bunganya kalau nggak salah setahun itu berapa persen ya? Saya juga lupa, nanti mungkin Mas Eko bisa nambah ya di sini ya. Terus yang terakhir adalah rekening efek short selling. Rekening efek nasabah yang khusus dipergunakan untuk transaksi short selling.
Short selling itu adalah kita menjual saham, tapi dengan cara kita tidak punya sahamnya. Jadi kita pinjam. Kita pinjam sahamnya di perusahaan efek atau perusahaan sekuritas, di mana nanti kita ada janji untuk membelinya kembali di harga yang lebih rendah. Kita pinjam di harga taruh kata 1.000. Dipinjam dengan harapan harganya 800. Ketika harga 800, dia beli saham tersebut, misalnya dia pinjamnya sahamnya itu 100 lot di harga 1.000. Ternyata dia dengan harapan dia itu harganya bisa turun sampai 800. Jika sudah sampai 800, dia harus membeli saham tersebut dengan harga 800 dan dengan jumlah lot yang sama, 100 lot seperti itu. Itu adalah gambaran dari transaksi short selling. Nah, ini contoh instrumen apa? Nanti ya Mas Eko ya. Oke, selanjutnya adalah transaksi repurchase agreement. Repurchase atau repurchase ya. Repurchase agreement. Jadi perjanjian untuk membeli kembali. Dalam arti ini ya. Dari segi arti sebenarnya kalau sesuai dengan POJK adalah kontrak jual atau beli efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Gampangnya kayak gini, repurchase agreement. Beberapa ini biasanya ini transaksi terjadi di luar bursa mungkin ya teman-teman ya. Seringnya di kayak gitu. Jadi suatu misalnya ya repurchase agreement itu misalnya taruh kata saya sama Mas Kupai ya ada terjadi transaksi. Saya tuh punya saham senilai 2M. Saya punya saham senilai 2M, saham apapun itu. Sahamnya itu diketahui liquid, saham itu juga prospeknya bagus. Terus saya pinjam ke Mas Kupai, pinjam uang asli uang ya, uang tunai, yaitu totalnya adalah 1M. Saya punya 2M dalam bentuk saham, saya pinjam uang di Mas Kupai dengan tunai 1 miliar kayak gitu. Jadi rasionya adalah 2:1. 2:1. Jadi saya 2M, Mas Kupai 1M. Di situ ada transaksi. Transaksinya adalah saya minjem uang dari Mas Kupai. Terus nanti ketika saya minjem uang itu, saya ada janji mengembalikan uang itu dengan bunganya. Dan jika terjadi kesepakatan, jika harga sahamnya itu ternyata turun, taruh kata ya sahamnya value-nya kan 2M nih. Ternyata dalam jangka waktu sekian itu sahamnya sampai 1,5M. Ternyata turun sampai 1,5M. Nah itu perjanjiannya Mas Kupai bisa menjual saham tersebut. Nah ini biasanya disaksikan oleh KSE, Custodian Central Efek Indonesia. Jadi itu yang akan mengaturkan perjanjian tersebut. Nah ini merupakan salah satu contoh repo atau repurchase agreement. Biasa disebut oleh repo kayak gitu teman-teman. Selanjutnya adalah pinjam-meminjam efek. Nah, pinjam-meminjam efek ini dapat terjadi dalam hal anggota bursa efek tidak memiliki efek yang mencukupi untuk menyelesaikan kewajiban yang timbul akibat jual beli efek yang dilakukannya di bursa efek. Jadi pinjam-meminjam itu ketika misalnya taruh kata perusahaan efek kan bisa dagang teman-teman, bisa jual beli teman-teman ya. Jadi dia itu misalnya ya, dia salah klik. Dia punya stok misalnya, taruh kata 1.000 lot. Ternyata dia kelebihan jual sampai 1.200 lot. Dia kan punya 1.000 lot. Dia kelebihan jual 200 lot atau dia jual 1.200 lot ya. Jadi kelebihan jual 200 lot. Dia kan nggak punya stok. Jadi dia minjem dulu ke perusahaan efek lain. Kayak gitu. Ini merupakan kesepakatan pinjam-meminjam efek. Ya, selanjutnya kita ke siklus ini pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah margin dan short selling ya, pembiayaan transaksi efek. Ini jadi bagi nasabah yang pengen untuk mengajukan atau membuat suatu rekening efek margin dan short selling ya. Persyaratan nasabah di sini tidak ada persyaratan ganteng atau cantik.
pastinya. Yang pertama harus memiliki rekening efek reguler, rekening efek biasa, ya. Kayak kita mempunyai buka saham, rekening saham dimanapun, itu harus punya reguler. Yang kedua, baru membuka rekening khusus margin dan short selling. Gitu. Gampang, di sini terlihat gampang. Cukup nandatangani, kita punya formulir lagi, nandatangani, kasih materai 10.000, tanda tangani. Yang susah nomor 3 dong, mencetor dana, jaminan awal minimal, ya itu minimal 1 mobil Avanza ya, ya Iya. Bang. Ya minimal segitu. Itu minimal loh ya, gampang. Itu. Tapi saya kan syariah ya, jadi saya nggak usah repot-repot ngurusi rekening margin. Nah, lanjut. Untuk persyaratan perusahaan efek, yang pertama merupakan perusahaan efek anggota bursa. Jadi kalau bukan anggota bursa nggak bisa. Nah, di sini anggota bursa itu teman-teman bisa cari ya, nanti di KSEI, Kustodian Sentral Efek Indonesia itu, di idx.co.id itu kan ada profil anggota bursa itu. Nah itu kan ada list-listnya itu misalnya. Nanti coba kita cari ya di sini ya. Nanti pas teman-teman harus tanya, jadi saya bisa ada waktu untuk nyarikan ini. Jadi nanti kan PPE-nya apa? Misalnya ABCD Sekuritas. Dia itu ternyata pemegang izinnya apa? Dia izinnya PPE, PEE, kayak gitu. Kalau PPE berarti perantara pedagang efek. Jadi dia bisa transaksi di bursa efek dan itu merupakan anggota bursa. Kayak gitu. Itu ada ya. Yang penting di sini adalah merupakan PE anggota bursa. Ada perusahaan efek yang bukan anggota bursa juga banyak. Terus yang kedua memiliki MKBD sesuai persyaratan. MKBD apa? Ayo, yang tahu ngomong. Biar nggak sepi. Mesti kok ngene ya. Nggak ada yang ngomong. Nggak tahu aku Mas. Model Nggak apa tahu. gitu. Bukannya MKBD. model gak sih? Model. Modal. Ya. Kane kerja. Modal kerja. Biar sekalian. B-nya disesuaikan. B-nya nggak tahu. Disesuaikan. Ya. Modal kerja bersih disesuaikan sesuai persyaratan ya. Persyaratannya kalau ditaruh di sini itu nambah-nambah kerjaan saya. Jadi cari sendiri nanti. Ya. Tuh, oke. Ada sih, ada aturannya, ada aturannya. Cuman waktunya nggak cukup. 3, mendapat persetujuan bursa. Jadi kalau dinas pasar, ibaratnya kayak pasar apa? Pasar Johar itu ya, pasar di Semarang itu kalau nggak ada persetujuan jadi dari dinas pasar itu nggak bisa jualan di situ. Nah, kayak gitulah. Selain harus dapat persetujuan. Yang keempat, mempunyai sumber pembiayaan yang cukup. Jadi selain memiliki MKBD yang sesuai persyaratan, dia juga harus mempunyai back offer ya, apa kok back offer. Yes, pokoknya backingan uang lah atau backingan pembiayaan yang cukup lah. Kayak gitu. Terus selanjutnya yang terakhir wajib memiliki perikatan dengan KSE, KP, Bank Kustodian dan pihak-pihak lain yang berkaitan. Jadi emang harus jadi yang tadi kan ada diagram yang bukan diagram ya. Ada proses ketika jual beli itu kan ada perusahaan efek, terus atasnya perusahaan efek, tengahnya KPI, bawahnya KSE. Lah itu perusahaan efek yang bisa salah satu syarat untuk perusahaan efek itu bisa untuk margin dan short selling. Ya, persyaratan efek. Nah, ini eligible securities atau sekuritas yang eligible apa sih, Bro? Eligible. Ini aku ngambil materi dari Desmi soalnya. Tanya Alia Mas Pokoknya tahu bahasa Inggris. eligible lah. Pokoknya ya sekuritas yang layak atau efek yang layak yang ditetapkan oleh bursa efek. Di bursa efek itu kan ada Memenuhi syarat Mas. tim-timnya. Ya, jelas. Memenuhi syarat. Penetapannya, nah ini turunannya dari tadi, memperhatikan nilai rata-rata transaksi harian. Yang kedua, jumlah minimal pihak yang memiliki efek. Itu kan harus ada minimalnya kan.
Minimal kalau perusahaan TBK itu ya paling enggak harus di atas 200 pihak. Nah, kalau misalnya itu di bawah 200 itu sudah tidak layak menjadi perusahaan efek. Tidak layak menjadi emiten karena emiten syaratnya adalah minimal 200 pihak. Tidak, terus jumlah minimal. Terus yang ketiga adalah faktor fundamental efek emiten. Ini fundamental kayak rasio-rasio dan sebagainya lah. Yang keempat adalah kriteria. Nah, untuk yang khusus short selling, harus ada batasan efek yang boleh di short dibanding outstanding. Ini dalam prakteknya sih jarang terjadi ya. Karena jarang terjadi, saya agak kurang info mengenai ini. Kalau teman-teman ada yang paham mengenai ini, bisa nanti diskusi ya. Selanjutnya, wajib diumumkan sebulan sekali. Jadi teman-teman, saham margin trading yang digunakan untuk transaksi margin, itu sebulan sekali wajib diumumkan oleh perusahaan sekuritas pada kita. Kalau teman-teman nggak tahu, coba tanya salesnya, itu pasti ada. Terlebih teman-teman yang mempunyai rekening efek margin. Ya, mohon maaf nih, kalau hanya punya rekening efek reguler ya, udahlah terima aja lah gitu ya. Ini khusus untuk teman-teman yang mempunyai rekening efek margin. Nah, gitu. Salah satunya itu. Yang terakhir, nah, perubahan harus segera diumumkan. Nah, bursa itu setiap bulan akan mengumumkan daftar saham margin dan short selling dan efek yang dapat dijaminkan. Jadi gini teman-teman. Setiap bulan bursa itu akan menetapkan daftar efek margin. Jadi efek yang bisa digunakan untuk margin. Nah, sekuritas itu juga punya tim bagian manajemen risiko. Di mana tim manajemen risiko itu dia juga akan mengatur lagi. Jadi sudah ada nih, misalnya dari bursa efek itu sudah ada sekian ratus saham, misalnya 190 saham, di perusahaan sekuritas biasanya difilter teman-teman. Karena apa? Itu disesuaikan dengan tim dari manajemen resikonya suatu sekuritas. Untuk apa sih gunanya sih? Jadi untuk menjaga, misalnya pernah ada sih suatu kasus di perusahaan sekuritas yang tempat saya kerja itu ada transaksi di situ menggunakan margin, itu di cabang lain sih. Transaksi itu menggunakan margin, ternyata di perusahaan yang kurang liquid. Pas itu ternyata bagian manajemen resikonya itu kayak kebobolan, bukan kebobolan sih, maksudnya dia ada kesalahan untuk mencatat itu. Jadi salah prediksi. Ini perusahaan kan taunya itu kan liquid ya teman-teman ya, transaksinya bagus, likuiditasnya bagus, tiba-tiba bukan karena ada kasus ya, tapi ya karena mungkin sudah tidak diminati lagi, transaksinya langsung sepi. Di saat itu si nasabahnya itu harus for sale karena harganya sudah terlanjur ke bawah. Nah, ketika di for sale itu masih kurang. For sale itu adalah peristiwa jual cepat ya, jual langsung ya. Jadi itu sudah batas. Bisa terjadi for sale itu karena apa? Satu, batas waktu. Yang kedua, rasionya itu sudah di bawah atau di atas yang disesuaikan. Misalnya rasionya utang itu 65%, ternyata rasio utangnya dia melebihi itu, sampai 70%. Jadi dia gimana pun caranya, dia harus tambah modal, kalau nggak tambah modal ya sahamnya dijual paksa. Ketika jual paksa itu, teman-teman, ternyata itu nggak dapat. Maksudnya uang modal dia pun kurang untuk mengembalikan uangnya emiten, kayak gitu. Itu makanya fungsi manajemen risiko yang keren itu harus terdapat di sekuritas ya, kayak gitu. Ini manajemen risiko. Ini kayaknya slide terakhir deh. Ya, sepertinya bukan efek nggak pakai stop loss juga ya bro ya. Ya kadang ini sih, kadang orangnya kalau lupa, kalau teman-teman pakai rekening efek margin itu kan teman-teman nggak ini, maksudnya saham itu bisa disimpan sampai 1 tahun gitu teman-teman. Dan ketika misalnya orangnya itu nggak ngeh,
orang itu nggak ngeh, ditinggal, itu kan sebenarnya aman-aman aja. Eh, kalau kita pakai rekening efek margin, karena kita bisa nyimpen sampai setahun. Tapi kalau kita pakai rekening efek yang reguler untuk menggunakan margin yang T plus itu, margin yang dibiayai sedikit, terus juga waktunya hanya 3 hari tersebut, 4 hari harus forward close. Nah itu teman-teman harus harus pasang target harga itu. Nah ibaratnya gini, kita punya waktu 1 tahun nih, setahun. Dia baru transaksi pakai rekening efek margin baru sebulan. Nah ternyata di situ rasionya sudah ini bro, rasionya sudah di atas rasio peminjaman. Jadi itu harus di force close kayak gitu. Misalnya orang itu nggak ngeh ya emang sih ada stop loss dan sebagainya, emang itu harus salah satu jaring pengamannya di situ. Tapi karena itu juga efeknya atau sahamnya itu direkomendasikan bisa dibeli oleh bagian tim risetnya satu sekuritas tersebut, maka dia ngertinya aman. Nah ternyata tidak aman kayak gitu. Ya, kita ke manajemen resiko kayaknya ini materi yang terakhir. Nanti kita selanjutnya bisa diskusi ya teman-teman ya. Oke, manajemen resiko. Ya, manajemen resiko itu untuk menjembatani atau menjembatani, untuk menjadikan kita seperti mas-mas ini ya. Dia walaupun tenggelam tapi dia masih bisa bernafas dengan santainya, dengan badan yang tetap dingin walaupun dia dalam keadaan yang beresiko. Beresiko tenggelam atau beresiko difoto seperti ini kan. Nah, tak kandani aku rak popo. Jadi manajemen resiko seperti itu. Kita nggak tahu keadaannya, tiba-tiba kayak gini, tapi kita harus juga rak popo. Maksudnya rak popo itu kita bakoh di situ ya, kuat. Ya, manajemen resiko untuk yang umum. Umum itu seperti kita, seperti teman-teman ya. Jadi perlakuan perusahaan sekuritas pada teman-teman itu umumnya, kalau teman-teman kan nasabah umum ya. Perusahaan efek itu wajib meneliti persyaratan nasabah. Jadi semuanya diteliti kayak identitas diri, rekening bank, terus dipastikan nasabah tersebut sudah membaca semua semua agreement, terus sudah menandatangani, sudah kalau bisa ketemu langsung, kalau mungkin pandemi kayak gini mungkin ada video call atau sebagainya itu. Terus selanjutnya untuk short selling, PE wajib memiliki perjanjian meminjam efek ya. Terus yang ketiga, transaksi wajib dicatat dalam pembukaan efek ini untuk yang umum. Yang umum. Oke, yang umum kayak gini. Ya, manajemen resiko yang pakai margin, teman-teman. Nah, yang pertama, perusahaan efek wajib memastikan iki sopo Kang Freestyle. Perusahaan efek wajib memastikan tersedianya jaminan awal. Nah, karena margin. Karena dia transaksinya akan meminjam saham lagi. Jadi meminjam uang untuk dia beli saham. Jadi perusahaan efek itu wajib memastikan tersediaan jaminan awal. Nah, yang kedua, nilai jaminan awal minimal 50% dari nilai transaksi atau 200 juta. Yes, pokoknya minimal 200 juta gitu aja. 3, jika nilai pembiayaan lebih dari 65% dari nilai jaminan, maka wajib margin call. Margin call itu jadi mungkin Mas Eko dan Mas Ray yang sudah berpengalaman mengenai ini biasa terjadi di forex juga ya. Margin call yaitu kan, jadi dia punya utang, istilah di telepon. Ayo ditelepon, dang bayar. Nah, margin call wajib dipenuhi dalam jangka waktu 3 hari bursa. Jadi margin call nanti isinya itu salah satunya dia harus deposit dana lagi. Biar nilai pembiayaan itu tidak di atas 65% dari nilai jaminan. Jika margin call tidak dipenuhi, perusahaan efek wajib melakukan for sale. For sale itu jual paksa pada hari keempat atau pada saat pembiayaan mencapai 80%. Nah, jadi antara 65 sampai 80 ini sebenarnya masih tahap-tahap margin call ya teman-teman ya. Dalam 3 hari, jika itu nggak dilaksanakan ya udah, hari keempat pasti for sale, atau ternyata di hari kedua itu sudah 80%,
berarti langsung for sale hari itu juga. Yang terakhir adalah perusahaan efek wajib memberikan konfirmasi tertulis khusus tentang for sale. Kayak gitu. Selanjutnya short selling. Nah, perusahaan efek wajib untuk memastikan tersedianya jaminan awal. Selanjutnya mempertimbangkan ketersediaan efek pada saat penyelesaian. Ketiga adalah perjanjian SLB. SLB ini katanya pinjam-meminjam efek. Yang selanjutnya adalah memastikan nasabah paham akan hak dan kewajibannya. Berikutnya, nilai jaminan awal 50% atau nilai transaksi atau 200 juta, sama 200 juta juga. Jaminannya adalah kurang dari 135% dari nilai posisi short. Maka wajib pemenuhan jaminan atau margin call. Terus keempat, margin call wajib dipenuhi dengan jangka waktu 3 hari bursa. Yang kelima, jika margin call tidak dipenuhi, perusahaan efek wajib melakukan for sale pada hari bursa keempat atau pada saat pembiayaan mencapai 120% dari posisi short. Yang terakhir, perusahaan efek wajib memberikan konfirmasi tertulis khusus tentang force buy. Jadi sudah saatnya untuk membeli kembali karena for sale itu adalah menjual saham yang tidak dimilikinya. Dia harus beli. Kayak gitu. Ya, terakhir ya, sudah. Terakhir adalah sesi pertanyaan. Oke, silahkan Mas Kupai. Terima kasih. Kayaknya itu Oke, cukup. makasih Mas Rinaldi untuk materinya deh, mantap banget ya tadi. Oke, sekarang sesi tanya jawab. Mungkin yang ingin bertanya tadi udah ada yang tanya nih, Mas Eko. Contoh instrumennya apa? Tadi kayaknya pertanyaannya yang di luar transaksi bursa itu deh, kayaknya Mas. Yang Di luar transaksi di luar bursa. bursa. Nah itu contoh instrumennya apa Mas gitu? Nah ini transaksi perusahaan efek. Yang bawah lagi Mas, coba. Ada nggak? Kayaknya tadi yang ada jenis-jenis. Ini ya. Itu tuh. Nah iya. Mas Eko tanya apa sih itu? Di luar. Waduh, kok ini. Saya. Transaksi di luar bursa ini ya. Loh, kok ini lagi? Oh, escape dulu. Ya, amatiran ini. Oke. Ya. Transaksi di luar bursa, transaksi antar perusahaan efek atau dengan pihak lain yang tidak diatur oleh bursa. Ya, salah satunya transaksi MTN, Mas, jual beli mode medium term notes, itu salah satunya transaksi di luar bursa. Jadi transaksi itu tidak diatur di mekanisme bursa efek. Oke, lanjut. Lanjut Mas Kupai. Oke, pertanyaan selanjutnya. Mungkin ada yang mau bertanya, soalnya pertanyaannya habis. Silakan teman-teman. Mungkin ada yang mau diskusi aja. Mungkin ini Bang, nambahin satu Bang, yang masih bingung juga. Mungkin fungsi dari SIPF Bang. Oke, SIPF ya. Securities Investment Protection Fund. Ya, SIPF itu kayak LPS-nya Bang, kayak di bank. Kalau di bank itu LPS. Ya jadi di mana tugas mereka itu menjamin adanya misalnya ya terjadi, misalnya nih kita punya saham itu maksimal jaminannya yang dijamin adalah 100, nilainya adalah 100 juta rupiah. Misalnya kita punya saham, taruh kata kita di batas maksimal aja ya 100 juta, 70 juta ya. Kita punya saham 70 juta di satu emiten, di satu sekuritas dengan emiten yang masih aktif. Pada waktu itu ternyata sekuritasnya itu bangkrut, teman-teman. Ternyata sekuritasnya bangkrut atau sekuritasnya itu nggak bisa nalangi ketika dia mau transaksi, sehingga harus tutup dan kolaps, maka itu ditanggung oleh SIPF. Jadi
70 jutanya itu bisa jadi aman. Bisa jadi aman dengan cara misalnya ya kebetulan itu emitennya tutup juga, misalnya emitennya sudah tidak TBK, terus perusahaan sekuritasnya juga kolaps. Jadi kan uangnya gandul di situ. Nah, itu bisa dijamin di SIPF. Tapi beda cerita ketika misalnya ya dia itu beli saham, jual beli saham, sahamnya turun sampai jauh, sampai uangnya tinggal 20 juta, dari 70 juta sampai 20 juta. Itu kalau kerugian kita nggak bisa tuntut di SPF. Kayak gitu ya teman-teman. Itu aja sih Mas. Itu setahu saya SPF masih lembaga baru ya. Iya masih baru, Yang masih baru. Cuman dalam pelaksanaannya masih beberapa step lagi sih. Jadi jarang banget sih kena kayak gitu, soalnya kayak MKBD, kayak apa namanya, transaksi di perusahaan sekuritas itu dijaga bener sih sekarang sih. Manajemen resikonya juga dijaga. Jadi terjadinya kayak gitu, saya belum pernah ada baca berita ada kejadian SPF sampai ganti rugi saham atau uang perseorangan atau investor itu belum ada sih Bang. Kalau ada bisa di ini teman-teman. Kayaknya belum ada sih. Belum sebenarnya ada. yang mau aku konsernin gini, itu kan lembaga baru. Sebelum ada SIPF itu dulu kemana yang fungsinya SIPF yang sekarang gitu. Nggak ada lah Bang. Nah, berarti waktu dulu sebelum ada SPF dana kita memang kalau sekuritas itu bangkrut ya udah selesai hilang dananya gitu. Tidak diprotek. Nope. Oh, berarti bukan protek dari KPI, bukan dari protek KSEI, bukan dari mana-mana gitu ya? Enggak sih Bang, enggak. Sementara ada ya kayak gitu. Cuman jarang banget sih kayak gitu. Soalnya gimana ya Bang? Kadang-kadang itu lawang kasusnya ini aja, kasusnya apa namanya? Itu kan kemarin yang rame kan kasusnya Trump kan Bang. Trump, Mayrek. Ya pokoknya Jiwasraya kemarin lah ya. Istilahnya kita nggak bahas itu ya. Misalnya ada ini ya, yang kemarin ya rame sempat terjadi kayak gitu kan, ada suatu emiten yang itu delisting atau itu bangkrut kayak gitu. Terus nasabahnya kan menuntut kayak gitu kan. Kalau misalnya terjadi yang kayak gitu, itu kan perusahaannya kan masih TBK. Yang kemarin-kemarin itu kan perusahaannya masih TBK. Jadi walaupun tidak ada transaksi karena itu perusahaannya masih TBK, itu tidak terkena ini Bang, tidak terkena apa namanya, dari SPF itu nggak terkena itu Bang, nggak di cover oleh itu, di cover cuman tidak bisa kayak klaim itu nggak bisa, kayak gitu sih. Tapi kalau dari misalkan sekuritasnya bangkrut gitu, bisa ini nggak sih? Bisa kita langsung dana kita dialihkan ke sekuritas yang baru? Ya kalau dana sih bisa sih Bang, dana bisa kok. Enggak, maksudnya Karena rekening dari nasabah itu kan bukan rekeningnya terpisah. iya Terpisah betul. itu. Enggak, maksudnya dari misalkan aku punya saham di Indofood, misalkan alot lah, ya kan? Tapi sekuritas yang punya aku ternyata kolaps nih. Walaupun kecil 2 lot itu bisa langsung dialihkan ke sekuritas lain. Bisa, bisa. Contoh kasusnya kan banyak juga. Mas Eko lebih paham nih masalah ini. Nah itu soal mancing juga sebenarnya. Mas Eko player, mantan ya, mantan di satu sekuritas. Nah, kita nggak bisa sebut namanya karena ini mau diupload di YouTube, ya, jadi kita nggak bisa sebut namanya dong, bahaya. Ya kamu polos, banyak buriknya. Canda bro. Lanjut ya, lanjut. Yang itu dong, yang akun reguler itu, kayaknya saya penasaran tuh, yang harus ada pertanyaan menarik dari Bang Renaldi. Kita menunggu. Oke, mungkin salah satunya ini Bang, yang jadi kan gini teman-teman, kalau punya akun saham itu kan kadang-kadang bisa ini ya, kayak minjem uang dari, jadi dapat margin ya, tapi itu marginnya cuma 3 hari 4 hari. Nah bedanya apa sih itu sama margin trading, rekening, kalau membuka rekening efek margin.
Itu kan sering toh, kalau Kupai pernah ngerasain nggak, Kupai? Oh, Mas, margin. Teman-teman pakai margin. Aku tuh pernah kan, gara-garanya dulu nggak tahu kan, Hmm, berusaha tuh max equity sama max cash kalau nggak salah. max Pas tuh kan, limit ya biasanya ya. max limit apa max cash lah. Aku kan nggak Hmm, mudeng pas dulu. Aku pacatnya max limit, belum mudeng lah. Oke. Terus tiba-tiba dapat email, Anda harus melunasi sekian. Loh, kenapa tuh? Ya, Terus tak jual. iya, itu merupakan ini kan. Jadi Penipuan. itu sebenarnya gini bro. Aku pernah kulik itu di Zoom meetingnya Investa itu kan. eh, jadi ada diskusi dengan Pak Hamdi. Pak Hamdi SRB ini kan mantan direktur untuk kepatuhan dan Hmm. kepatuhan transaksi lah. Nah itu kan membahas mengenai itu, membahas mengenai transaksi. Loh, kita kan nggak buka rekening efek margin, tapi kenapa kok kita bisa tetap dapat margin? Nah itu ternyata dulu itu rencana itu semenjak Bursa Efek itu pernah ada rencana untuk menghapus itu. Jadi kalau mau margin beneran harus membuka rekening efek margin. Nah, tapi melihat perkembangan yang saat ini, melihat perkembangan terus juga perusahaan sekuritas juga belum ada yang kena kasus gagal bayar, karena itu biasanya gagal bayar cuman dalam waktu sehari 2 hari, biasanya langsung bisa di take over. Enggak, bukan maksudnya bukan di situ kok. Jadi istilahnya rekening efek margin sama yang kita dipinjami itu kan. Kita dipinjami itu perbedaannya di sini. Perbedaannya salah satunya adalah kalau biasanya dari durasi. Dari durasi kan. Kalau untuk kita dipinjami bisa buying limit sampai tergantung haircut ya, tergantung haircut itu ya itu potongan. Jadi perusahaan efek itu juga menilai suatu perusahaan itu bisa dibiayai melalui margin nggak sih? Misalnya ya taruh kata ya, kita punya uang 10 juta misalnya. Ada perusahaan-perusahaan yang blue chip, transaksinya liquid, itu biasanya haircut-nya 0. Haircut-nya 0 itu biasanya dia itu bisa ngasih pinjaman sampai 100%. Tapi kalau haircut-nya itu semakin tinggi, berarti itu rasio dia kasih pinjaman itu semakin sedikit. Nah, itu dari durasi. Biasanya kalau misalnya dari contoh Mas Kupai tadi kan beli suatu saham ternyata kebanyakan max limit sampai dia pinjem. Nah, itu ada waktunya. Kalau sekarang itu T+3 itu sudah suspend buy. Kalau di punya saya suspend buy itu jadi 3 hari kalau dia pinjem uang dari sekuritas, dia itu kalau dia nggak bayar itu, nggak bayar uangnya, nggak mengembalikan dananya dari perusahaan efek, dia harus dia terkena ini suspend buy. Jadi dia nggak bisa membeli saham apapun itu. Kalau sudah 4 hari dan hari keempat itu dia nggak bisa, kalau dia nggak deposit atau dia nggak jual sahamnya, dia bakal kena force close di hari kelima. Jadi hari keempat itu harinya For sale dong. force close kan tiba-tiba tutup ya aplikasinya ya. Kayak kita main game. For sale. Nah, tiba-tiba for sale otomatis jual. Nah, itu di hari keempat biasanya. Tapi kalau rekening efek margin itu bisa sampai setahun dan bunganya itu cenderung lebih murah. Oh gitu. Saham-sahamnya sesuai dengan saham yang ditentukan oleh perusahaan sekuritas kayak gitu. Itu sih Bang yang bisa jadi pertanyaan itu sih. Aku ngerasa kayak ada musiknya ya tadi kelas. Siapa? Kayak ada background musiknya gitu. Enggak ada bro, ini background Ikatan Cinta kok. Ada suara. Sinetron. Apa? Eko di chat tuh Bang, di chat lagi Bang. Di chat apa? Margin dan trading limit Gimana? berbeda. Nih Mas. Iya. Iya memang beda. Margin dan trading limit berbeda, tapi kan juga perlakuannya kan juga bro, hampir sama-sama dipinjami kan. Makanya aku tak jelasin tadi perbedaannya di mana kan. Ya.
Istilahnya kan sama-sama dipinjami, trading limit dipinjami, terus untuk rekening efek margin juga dipinjami. Kayak gitu. Oke, next berikutnya silahkan teman-teman. Ayo sebelum aku jadi caster game e-sport. Asem kok. Podo komen bro. Komen. Mas jadi caster bro. Casper ya iya. Caster. Oke, silakan. Ini buat settingan podcast enak ini, Pak. Enak banget, Pak. Iya. Gas lah. Gas. Lanjutin, Pak, yang kemarin. Lanjut dong. Aduh. Bahas apa nih? Aku baru mikir buat ISP, aku bingung bahas apa lagi. BSP kemarin apa? Bahas apa sih? Pokoknya Di terakhir Spotify kah? Kan udah 5 yang draft, baru di pos 1. Nah terakhir tuh membahas analisis saham sebenarnya. Saham itu apa aja, bla 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 gitu kan. Nah terus aku bingung selanjutnya mau bahas apa ya. Ditanyain gak ada yang